Selamat siang, kembali lagi bersama saya Bang Teknik Channel di channel yang sama. Semoga teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat dan sudah makan siang tentunya. Baik, pada siang hari ini kita kedatangan servisan, yaitu sebuah tab mobil MP3 atau tab mobil yang hanya pakai flash disk merek Playco ya teman-teman. Jadi ini bukan DVD, ini hanya tab mobil biasa saja yang hanya menggunakan CD card ataupun flash disk. Jadi dia hanya MP3 saja dan ditambah juga radio. Jadi dia hanya itu saja teman-teman. Ini tadi katanya yang punya, dia kerusakannya mati total katanya. Dan tadi sebelum saya membuat video ini saya sudah membongkarnya terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi saya hanya ngecek dan hanya membongkarnya saja supaya nanti videonya nggak kepanjangan untuk membuka-buka semua casingnya ini. Jadi saya sudah buka duluan, baru video ini saya buat. Oke, setelah saya bongkar, isi dalamannya hanya ini saja teman-teman, seperti ini saja. Ini tadi sudah saya bongkar semua. Jadi isinya hanya ini, modulnya hanya ini, modul kit powernya hanya ini, dan yang lainnya tidak ada lagi. Ini tadi katanya mati total, dan saya pun sudah coba dan memang betul bahwa tab ini sama sekali tidak hidup atau tidak ada tanda-tanda lampu indikator satupun yang hidup. Jadi di sini kita akan coba cek di mana masalahnya, apakah dia ada masalah karena korslet sehingga dia menyebabkan mati total atau gimana, kita belum tahu teman-teman. Karena saya pun tadi sudah cek sebentar, kayaknya aman-aman saja. Jadi saya belum bisa mencurigai yang mana yang kena, tapi yang saya curigai hanya IC utamanya dia. Ini IC suara, IC sound, kalau bahasa umumnya IC soundnya teman-teman. Ini IC nya tipenya TDA 388 ini teman-teman. Jadi dia tipenya TDA, itu biasa untuk amplifier biasanya. Kalau yang berseri TDA itu IC suara biasa untuk amplifier, bisa juga untuk perangkat seperti ini. Oke teman-teman, untuk memastikan bahwa memang tab ini adalah mati total, kita akan coba tes. Kita masukkan tegangan 12 volt seperti tegangan yang dia minta. Oke, kita pasang dulu untuk soket kabelnya. Ini soket kabelnya teman-teman, kita pasang dulu. Setelah kita pasang, kita cari ini, kita jauhkan dulu dari platnya biar enggak korslet. Kita cari untuk jalur input tegangannya yang 12 volt dari baterai ataupun dari aki ataupun dari power supply yang lainnya yang tegangannya sama 12 volt. Oke, di sini ini tegangan masuknya sekalian sama tegangan switchnya. Ini ada screennya teman-teman ya, jadi tandakan. Dan untuk groundnya yang ini warna hitam, ini adalah ground, dan yang lain-lainnya ini adalah speaker dan antena. Oke, ini kita pisah-pisahkan dulu biar enggak saling kena. Oke teman-teman, di sini saya sudah punya power supply 12 volt, tegangannya 12 volt.
power supply tegangan 12 volt 8,5 ampere. Ini dia. Jadi untuk memastikan tegangannya, kita akan ukur dulu apakah tegangan power supply-nya masuk atau tidak. Oke, kita ukur pakai avometer. Kita pakai avometer. Apakah tegangannya masuk atau enggak? Oke, teman-teman bisa lihat ya kan. Oke, itu tegangannya tertulis ada 12,3 volt atau 12,4 volt. Tegangannya masuk ya teman-teman ya. (12,4 volt). Oke. Selanjutnya kita akan masukkan untuk positifnya ke arah sini. Ke arah yang ini ya teman-teman, ini ke tengah positif, dan untuk negatifnya kita masukkan ke sini. Oke, ini teman-teman. Bisa dilihat teman-teman. Oke. Oke, ini kita buat negatifnya dan positifnya. Lalu kita coba hidupkan. Tapi ini jangan sempat close ya teman-teman. Saya takutnya ini kena ke platnya. Kita hidupkan seperti ini. Kita hidupkan ini tombol power. Dia nggak mau hidup teman-teman. Dia nggak mau menerima hidup dia. Padahal untuk arusnya dia kita tetap ini. Dia nggak bisa hidup. Nggak bisa hidup dia. Dia nggak mau hidup ya teman-teman ya. Kita pencet-pencet pun dia nggak mau hidup. Indikator lampunya pun, displaynya nggak mau hidup dia. Oke, di sini kita akan coba cek gimana permasalahannya. Kita akan coba cek. Ini kita lepas dulu. Kita lepas. Kita geser dulu ke sini. Oke, kita cek dulu di sini. Kayaknya tidak ada masalah, tidak ada masalah teman-teman. Tidak ada masalah. Sepertinya ini aman-aman aja jalur-jalurnya. Di sini nggak ada masalah. Di sini pun nggak ada masalah kayaknya. Komponennya hanya ini ya, simple. Jadi karena masalahnya ini saya curigai adalah hanya IC-nya. Jadi kita di sini coba dulu untuk akan menjumper input tegangan yang 12 volt itu. Kita jumper bukan dari sini, tapi kita langsungkan dia. Maksudnya gini, kan tadi kan input tegangan yang normalnya kan tadi kan dari soket ini kan dia melalui screen. Sementara screen, oh ya saya lupa tadi, untuk screennya ini tadi bagus ya teman-teman ya. Ini tadi sudah saya cek untuk fuse-nya, ini bagus untuk screennya. Jadi maksudnya tadi kan tegangan masuk dia kan yang bawaannya kan dari sini, dari sinilah. Ini kan tegangan masuknya, tegangan masuknya. Jadi dia melalui induktor dulu, lalu masuk ke elko, masuk lagi ke IC TDA. Jadi di sini saya akan coba dulu untuk melangsungkan tegangannya tidak melalui
induktor ini dan tidak melalui diodanya ini juga. Jadi dia akan saya langsungkan melalui elko nya dulu, melalui langsung ya, istilahnya ibaratnya induktor ini kita lewati dulu. Seharusnya di sini tegangan inputnya kita buat ke daerah sini, kita daerah sini kita buat tegangannya. Kan tadi input tegangan yang masuknya yang dari awal, jadi kita langsung ke sini. Baik, kita eksekusi langsung. Kita eksekusi. Baik teman-teman, di sini saya sudah pasang ini ya, kabel yang saya bilang tadi. Untuk kabel input tegangannya ini sudah saya pasang langsung. Dan sini saya melangsungkannya ya. Dan saya tidak melalui tegangan input yang ini, jalur ini. Jadi saya langsung ke sini, ke elko-nya. Saya langsung masukkan ke elko-nya, itu sama saja. Ke elko-nya juga bisa, ke jalur layoutnya yang lain juga bisa, asalkan dia jalurnya sama tetapi sudah melewati induktor tadi. Jadi di sini saya sudah memasang kabel negatif. Ini untuk negatifnya teman-teman ya, untuk negatifnya, dan yang ini orange untuk positifnya, dan juga ini positifnya juga. Jadi di sini teman-teman saya sudah memasangkan untuk sebuah resistor. Ini nanti ada 2 buah resistornya dan menempelkannya di salah satu kaki positifnya IC. Kaki positifnya IC TDA-nya dia ini tadi. Jadi di sini saya buat tahanan sebuah resistor. Dan resistor ini nanti kita akan connect ke sini teman-teman, langsung ke sini nanti. Nah, jadi tadi kan tegangannya kan karena dia dilangsungkan dari sini, jadi kita harus memakai tahanan biar nggak langsung dia 12 volt. Jadi kita harus memakai resistor yaitu 47K untuk masuk ke tegangan IC ini secara langsung. Jadi kita langsungkan lagi dia tidak melalui induktor tadi, tidak melalui switchnya tadi. Oke, di sini juga kita akan menambahkan sebuah resistor 56K yaitu di kaki IC nya juga, yaitu di salah satu kaki IC nya dari kiri, nomor 2 dari kiri. Yang ini nomor 2 dari kiri. Jadi ini teman-teman, jadi nanti saya akan lengketkan di sini kakinya ini menuju ke tegangan 12 volt. Oke, paham sampai situ teman-teman kan? Oke, saya akan solder dulu. Untuk kaki tadi saya akan solder dulu ya. Ini teman-teman, untuk tegangannya tadi dan pemasangan resistornya sudah saya solder ya. Jadi tadi videonya saya skip biar nggak terlalu kepanjangan. Jadi di sini teman-teman, ini kan saya tambah 2 buah resistor, 2 buah tahanan, 1, 2. Jadi dia langsung menuju ke tegangan inputnya, yaitu ini tegangan input 12 volt. Dia langsung menuju ke tegangan input. Dua-duanya resistornya menuju ke tegangan input 12 voltnya, lalu menuju ke kaki daripada IC nya, yaitu kaki nomor 2 dari kiri, nomor 2 dan juga nomor 2 dari kanan resistornya. Jadi resistornya untuk nilai 47K dan 56K. Oke, ini udah selesai teman-teman, dan kita coba untuk mencoba untuk ngetesnya. Jadi nanti
untuk merapikannya nanti aja ya teman-teman. Kita tes dulu apakah suara inputnya udah masuk suara atau tidak. Tadi sebelumnya kalau ini sebelumnya ini nggak kita buat, itu suaranya nggak masuk teman-teman ya, jadi nggak ada hidup sama sekali, suaranya pun nggak ada, indikatornya pun nggak ada. Jadi ini mudah-mudahan setelah kita pasang seperti ini, untuk head unit ini bisa hidup normal kembali meskipun melalui cara seperti ini. Oke, kita coba masukkan tegangan 12 volt, lalu kita masukkan nanti untuk ke head unitnya. Tapi sebelumnya kita pasang dulu untuk soketnya ini teman-teman, supaya kita bisa ambil jalur speakernya. Oke, untuk jalur speakernya saya sudah menyiapkan sebuah speaker di sini. Oke, ini kabel speaker ini teman-teman ya. Nah, ini kabel speaker kita coba tancap ke salah satu speaker yang ada di unitnya. Apakah dia udah mengeluarkan suara atau belum? Oke, kita tancapkan kabel speakernya. Kabel speaker, lalu kita tarik kabel speaker, lalu kita ambil untuk power supply 12 volt yang tadi. Oke, lalu kita tancapkan dia ke sini teman-teman. Tadi kan ini untuk plusnya, yang orange plusnya, dan yang putih ini saya buat untuk negatifnya. Jadi kita masukkan untuk plusnya, lalu kita masukkan ke negatif. Oke, langsung masuk dia teman-teman ya, berarti ini kayaknya sudah bekerja. Lalu kita coba pegang untuk jalur inputnya. Untuk jalur inputnya kita coba sentuh di bagian yang ini teman-teman. Kalau dia bunyi berarti kita sudah berhasil untuk melakukan perbaikan head unit ini. Oke, kita coba sentuh. Oke, ini IC-nya udah panas teman-teman ya. Kalau dia IC-nya udah panas, dia berarti dia udah bekerja. Nah, oke, teman-teman bisa dengar. Teman-teman bisa dengar suaranya kan? Ini dengungnya ini. Oke. Oke, bentar teman-teman. Ini karena kabelnya gawat darurat, jadi kita harus hati-hati, nggak bisa salah-salah. Oke, coba kita sentuh lagi. Oke, karena di sini untuk suaranya udah keluar, berarti head unitnya sudah berhasil kita hidupkan. Jadi kita tinggal merapikan dan nanti kita tes suaranya apakah memang bisa hidup ke monitor yang ini, ke monitor ini atau gimana. Oke, yang penting suaranya udah bisa keluar. Oke, saya akan merapikan dulu. Baik teman-teman, ini untuk head unitnya, untuk casingnya udah saya pasang semua teman-teman ya, udah saya pasang dan sudah saya buatkan untuk apanya, untuk IC-nya udah saya lengketkan semua. Udah terpasang semua. Oke, sekarang kita tes untuk kedua kalinya teman-teman ya, apakah setelah dipasang head unit ini
masih nyala seperti yang tadi. Oke teman-teman, ini tadi kabel positifnya udah saya keluarin melalui ini ya, untuk kabel positifnya ini. Dan untuk kabel groundnya ini, kabel speakernya udah terpasang. Ini kabel speaker udah terpasang teman-teman ya, udah terpasang kabel speaker ini kabel speaker. Oke, sekarang kita sentuh. Oke, hidup ya teman-teman ya, hidup. Oke, ini udah hidup. Oke, IC-nya udah panas dan bekerja dengan normal. Oke teman-teman, ya untuk satu lagi, ternyata penyebab head unit ini atau tape mobil ini rusak dan menyebabkan IC-nya korslet itu adalah di bagian displaynya. Di bagian displaynya ini udah mengalami short. IC displaynya udah mengalami short. Jadi untuk IC displaynya kebetulan untuk IC-nya nggak ada menjual, jadi untuk tampilan displaynya ini nggak bisa kita pergunakan teman-teman. Jadi ini terpaksa kita buang. Dan untuk sebagai penggantinya, karena untuk IC-nya tadi sudah kita modifikasi sedikit dan dia sudah nyala, jadi untuk sebagai gantinya kita akan memasang modul MP3 untuk video selanjutnya. Jadi untuk modul MP3 nya nanti yang akan menggantikan modul display MP3 yang bawaan dia ini. Jadi ini kita cabut, kita buang, lalu kita pasang untuk modul MP3 eksternalnya nanti, supaya IC dan modul daripada kit powernya ini bisa berfungsi lagi seperti biasa. Oke, sekian dulu, sampai di sini dulu video kita teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini apabila teman-teman rasa video ini bermanfaat, dan bagikan sama teman-teman lainnya agar mereka juga tahu bagaimana cara untuk memperbaiki head unit atau tape mobil yang mengalami mati total seperti ini. Sekian dan